Kita ke informasi pertama pemirsa, beragam lomba memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 selalu ramai digelar dan terjadi di setiap daerah. Tapi tidak dengan yang satu ini. Di Brebes, Jawa Tengah, lomba panjat pinang untuk memeriahkan kemerdekaan berujung petaka. Seorang peserta panjat pinang tewas usai terjatuh dan tertimpa teman satu timnya pada saat bertanding. Inilah video amatir warga saat lomba panjat pinang di Desa Terlaya, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berujung petaka. Korban bernama Mulyono berusia 43 tahun tewas setelah terjatuh dan tertimpa teman satu timnya. Korban yang berada di posisi kedua dari bawah pingsan usai timnya tidak bisa naik ke atas untuk mengambil hadiah karena licinnya batang pohon pinang yang telah dilumuri oli. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Alam Medika Bumi Ayu untuk mendapatkan perawatan medis. Ironisnya nyawa korban tidak dapat tertolong saat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Isak tangis keluarga korban pecah saat korban dinyatakan meninggal dunia. Itu korban berada di urutan yang nomor 2 dari bawah. Jadi korban sudah naik di atas pundak yang nomor 1 di bawah, dalam posisi jongkok, kemudian naik orang yang nomor 3. Ketika korban akan berdiri, ternyata orang yang nomor 1 yang di bawah, korban masuk di rumah sakit jam 19.00 pada saat itu, kemudian sempat dirawat selama semalam. Besok paginya, yaitu hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024. Atas insiden tersebut, pihak keluarga korban mengaku ikhlas karena kejadian yang menimpa Mulyono adalah sebuah musibah dan korban telah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi mengungkap sejumlah fakta baru terkait kematian mahasiswi spesialis anestesi kedokteran Universitas Diponegoro atau Undip. Polisi menemukan 9 lembar catatan keluhan korban di kamar kos yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terus mengumpulkan bukti terkait kematian Aulia Risma Lestari, mahasiswi spesialis kedokteran Undip di rumah kos Jalan Lempong Sari Raya, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita buku harian milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian korban. Kapolres Tabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan di 9 lembar halaman buku catatan itu tidak ada keluhan terkait perundungan. Polisi hanya mendapati tulisan tentang keluhan korban kepada Tuhan dan kepada seseorang yang disayangi. Polisi juga sedang menggali motif yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya. Setidaknya ada 9 lembar catatan, tetapi poin di 9 lembar ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan mengeluh kesakitan, mengeluh kepada Tuhan, satu. Kesimpulan yang kami dapatkan. Kemudian yang kedua, mengeluh kepada seseorang yang dia sayangi, yang saya tidak kuat. Kira-kira begitulah kurang lebih di catatannya. Di 9 halaman itu tidak ada terkait dengan perundungan. Berdasarkan rekam medis, korban memiliki riwayat penyakit saraf kejepit dan pernah menjalani operasi. Dalam buku hariannya, korban juga mengeluh sakit jika kelelahan saat bekerja. Sementara untuk memastikan kebenaran tulisan tangan korban, polisi juga telah mendatangi keluarga korban di Tegal. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8,5 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032.
Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Salihin dibebaskan dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Setelah mendekam di balik jeruji besi selama 8,5 tahun. Jessica dinyatakan bebas bersyarat usai mendapat remisi 58 bulan 30 hari. Setelah dokumen pembebasan bersyarat dinyatakan lengkap, Jessica akan melaksanakan wajib lapor dan proses pembinaan integrasi pembimbingan di Balai Pemasyarakatan hingga bebas murni pada tahun 2032 mendatang. Barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Papas, Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas. Ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Pembebasan bersyarat Jessica dikonfirmasi Kepala Kelompok Kerja Humas Dirjen Permasyarakatan Dedi Edward Eka Saputra. Dalam surat yang dikeluarkan Dirjen Permasyarakatan, Jessica Kumala Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016. Usai dijerat kasus pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Jessica menerima pidana 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Dalam surat disampaikan, Jessica wajib lapor hingga 27 Maret 2032. Selama menjalani pidana, Jessica berperilaku baik dan mendapat remisi sebanyak 59 bulan atau hampir 5 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Jessica Kumala Wongso akan mengajukan peninjauan kembali atau PK dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Kejaksaan Agung menghormati keputusan Jessica Wongso untuk mengajukan PK atas kasus yang membuatnya dihukum 20 tahun penjara ini. Karena kalau tidak ada novum, lalu apa yang menjadi alasan pengajuan PK-nya, ya kan? Karena kan PK ini dijadikan sebagai sarana hukum bagi seseorang yang sudah dinyatakan terpidana, ya, artinya sudah terbukti melakukan tindak pidana, ya kan? Dan bahkan terhadap yang bersangkutan kan sudah dihukum ya 20 tahun penjara. Nah, tentu kalau mau menggunakan hak peninjauan kembali, hal yang paling ditunggu adalah apakah memang ada bukti baru atau hukum, ya kan, sehingga seharusnya dia tidak dihukum. Nah, ini kan menjadi otoritas dari lembaga pemasyarakatan, ya, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, ya, karena kalau dari sisi kami bahwa perkara ini kan sudah selesai, ya kan, kecuali misalnya dia mengajukan PK seperti yang saya sampaikan, maka tentu jaksa sebagai perwakilan dari negara akan siap menghadapinya. Nah, tetapi dari informasi yang beredar dan kita terima, memang yang bersangkutan kan sudah. Ya, usai bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso mengaku tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Jessica juga belum merencanakan apa masa depannya setelah selesai menjalani masa kurungan. Cara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup, banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Koalisi Indonesia Maju
Dan sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Kim Plus resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi. Di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Selanjutnya, RK Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Masa pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024, serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Kami melihat 12 partai ini, Pak Muzani, adalah simbol dari rekonsiliasi. Sudah ditunjukkan oleh orang tua kita, Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, menunjukkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa setelah kontestasi datanglah rekonsiliasi. Nah, di skala wilayah inilah yang ingin kita tunjukkan. 12 dari partai politik ini menunjukkan semangat yang sama. Ada 3 hal yang sedang dan akan berproses. Negosiasi, administrasi politik sedang kita lakukan. Tahap keduanya adalah kontestasi politik. Kami akan menyampaikan gagasan-gagasan dan berharap warga Jakarta bisa menerima gagasan apa itu Jakarta Baru dan apa itu Jakarta Maju selama 5 tahun ke depan. Dan yang ketiga adalah setelah negosiasi politik, kontestasi politik adalah kerja-kerja politik. Kami akan bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas, bekerja berkualitas untuk mewujudkan apa tadi yang sudah disampaikan. Saya juga secara akal sehat mengatakan semua gubernur-gubernur terdahulu sudah melakukan kerja-kerja yang baik. Kami berkomitmen melanjutkan prestasi hal baik yang sudah dilakukan oleh Pak. Pemirsa, Presiden PKS Ahmad Syahiku menyebut partainya mewakafkan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. PKS optimis Ridwan Kamil dan Suswono bisa membuat Jakarta lebih maju. Sebuah bangunan peradaban. Kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafa, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja, bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan nggak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu dengan kebersamaan di antara kita dan kesatuan tekad di antara kita untuk membangun Jakarta Baru, Jakarta Maju, insya Allah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Melihat track record Kang Emil, tentunya kita tidak ragukan. Sebagai gubernur Jawa Barat, mantan gubernur, tentunya kita tahu hasilnya seperti apa.
Dan tentunya juga kita butuh pendamping atau sosok yang pengalaman di pemerintah pusat. Pak Suwono sudah matang sebagai Menteri Pertanian waktu itu. Nah, inilah kombinasi ya yang saya pikir sangat baik, dan ada kombinasi nasionalisme di situ dan ada kombinasi dari katakan unsur keagamaan. Racikan ini tentunya sangat bagus. Mudah-mudahan setelah IKN ini terbentuk dan keluar surat Perpres tentang itu, beliau-beliau bisa mengantarkan Jakarta. Emil dan Pak Suswono yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan ke depan bahwa pasangan inilah nanti yang akan mengantarkan Jakarta benar-benar menjadi Jakarta yang baru, Jakarta yang maju, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks kemacetan, Jakarta yang tidak hanya bebas dalam konteks banjir, atau hal-hal lain yang sifatnya itu tidak mencerminkan sebuah kemajuan. Ya pemirsa, 12 partai politik hari ini mengumumkan pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur Jakarta yang akan maju dalam Pilkada 2024. Kami akan ajak Anda pemirsa melihat bagaimana latar belakang dan juga pengalaman kedua tokoh ini. Yang pertama, Ridwan Kamil. Kita juga tahu saat ini diusung sebagai calon gubernur di Jakarta. Pria yang akrab disapa sebagai Kang Emil atau RK ini lahir di Bandung 4 Oktober 1971. Dan RK memiliki latar belakang panjang di bidang arsitektur. Di mana yang bersangkutan merupakan lulusan arsitektur ITB dan sempat menempuh master di bidang urban design di University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Selain menempuh pendidikan, Ridwan Kamil juga dianugerahi dokter kehormatan dari Universitas Dong-A, Korea Selatan di bidang administrasi publik dan bidang inovasi serta kepemimpinan dari University of Glasgow, Inggris. Secara karir politiknya pemirsa, Emil pernah menjadi wali kota Bandung periode 2013 hingga 2018. Kemudian ia kembali terpilih sebagai gubernur Jawa Barat di periode 2018 hingga 2023. Sementara di partai politik, Emil berlabuh di Partai Golkar sejak tahun 2023 dan hingga kini menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Kita akan beralih kepada sang pendamping. Profil dari calon wakil gubernur yang mendampingi Ridwan Kamil tersebut, Suswono. Di mana lahir di Tegal 20 April 1959, Suswono menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor atau IPB dari sarjana hingga doktoral. Ia lulus dari jurusan Sosial Ekonomi Peternakan. Kemudian mengambil gelar master di kampus yang sama di bidang manajemen agribisnis dan mengambil gelar doktor di bidang manajemen bisnis. Secara karir, ia pernah menjadi tenaga ahli untuk Menteri Kehutanan di tahun 1999 hingga 2001. Kemudian terpilih menjadi anggota DPR Republik Indonesia di periode 2004 hingga 2009. Dan dalam periode yang sama, ia juga menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR. Karir politik Suswono mencapai puncaknya ketika ia menjabat sebagai Menteri Pertanian di era Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009 hingga 2014. Sementara di partai politik, Suswono yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dan terakhir menduduki sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat sejak 2020. Sementara itu pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono, pasangan ini diusung oleh hampir seluruh partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, baik yang memiliki kursi di DPRD di Jakarta maupun yang tidak memiliki kursi. 12 partai politik pengusung pasangan ini adalah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, Perindo, PSI, P3, Gelora dan juga Partai Garuda. Artinya hanya menyisakan PDI Perjuangan. Sementara itu usai pengesahan pasangan calon independen di Jakarta, ramai-ramai warga melaporkan adanya pencatutan dukungan. Bahkan anak bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan pun dicatut. Jumlah warga Jakarta mengeluhkan namanya dicatut untuk dukungan calon independen.
Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, namun KTP mereka terdaftar di situs KPU. Bahkan Anies Baswedan mengungkap KTP dua anaknya, Mikhail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, juga diduga dicatut. Saat ini, Bawaslu terus menelusuri isu adanya dugaan pencatutan dukungan. Kami di Bawaslu sudah membuka posko pengaduan. Jadi bagi warga masyarakat DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan tapi namanya ada, maka silahkan melaporkan kepada kami. Ini sudah kita buka poskonya di Bawaslu Provinsi dan juga di Bawaslu Kabupaten Kota, seluruh DKI Jakarta. Pasangan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana klaim telah berhasil kumpulkan lebih dari 1,7 juta suara. Keduanya lolos verifikasi dan rencananya akan disahkan Senin 19 Agustus maju dalam Pilgub Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Dirinya pun digadang sebagai calon kuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini. Bahlil datang ke kantor DPP Partai Golkar pada pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Dirinya datang bersama para pendukung untuk mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar. Pemilihan ketua umum baru pun akan digelar pada Selasa besok dalam Munas Partai Golkar. Dirinya digadang sebagai calon kuat untuk memimpin partai berlambang pohon beringin ini. SK saya nggak pernah menjadi pengurus DPP, tapi saya pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua 2009-2014 dan SK-nya ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Idrus Marham, dan tadi sudah saya berikan kepada mereka. Yang kedua, saya membawa dukungan 469 suara, pemilih suara dari total 558, artinya sudah melebihi dari hampir 80%. Saya juga membawa surat pernyataan tidak pernah masuk di partai lain dengan mengikuti PDLT. Dan yang berikut, saya juga membawa KPA. Sebelumnya selain Bahlil, Ridwan Hisyam juga turut mendaftarkan diri menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Ridwan Hisyam tiba di DPP Partai Golkar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dirinya menyampaikan mendaftar sebagai calon ketua umum untuk mengembalikan marwah partai. Dirinya pun mengaku telah menyerahkan sejumlah berkas dan persyaratan seperti visi misi. Namun saat disinggung terkait dukungan 30% pemegang hak suara sesuai ADART partai, dirinya mengkritisi aturan tersebut. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia berencana akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar sebenarnya mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar pada malam hari ini. Dan kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis iNews Aulina Iyasha dan juru kamera Yudi Richard dari DPP Partai Golkar Jakarta. Lina, selamat malam. Apa yang bisa Anda sampaikan mungkin terkait dengan persaingan beberapa nama untuk menduduki Ketua Umum Partai Golkar sejauh ini? Betul sekali bahwa calon wakil ketua dari Partai Golkar yakni Ridwan Hisyam dan Bahlil Lahadalia sudah sampai di DPP Golkar dengan waktu yang berbeda. Tadi Ridwan Hisyam datang pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau lebih tepatnya pada pukul 5 sore. Dan untuk Bahlil Lahadalia ini datang pada pukul 8 malam tadi baru saja. Dan untuk kedatangan keduanya ini juga tadi sempat disambut oleh para penggemar masing-masing, namun ada sedikit perbedaan dan mungkin di sini lebih terlihat Bahlil digadang-gadang lebih maju dibandingkan Ridwan, karena pada saat Ridwan datang ini tidak begitu disambut oleh para penggemarnya atau biasa saja. Namun pada saat Bahlil Lahadalia datang ini para penggemarnya cukup antusias dan bahkan sangat semangat mendukung Bahlil sampai masuk ke dalam ruang 101 untuk menyerahkan berkas. Bahkan tadi sempat ada sedikit desak-desakan antara awak media dengan para penggemar dari Bahlil Lahadalia karena saking banyaknya yang mendukung Bahlil saat mendaftar sebagai ketua calon
sebagai Ketua Umum calon Partai Golkar. Dan juga seperti yang kita ketahui, Fani dan juga pemirsa, bahwa Partai Golkar sendiri ini akhirnya menentukan kembali siapa calonnya setelah Airlangga Hartarto resmi lengser pada tanggal 10 Agustus 2024 lalu, di mana Airlangga akhirnya resmi mengundurkan diri sebagai sebagai Ketua Umum dari Partai Golkar. Dan juga sebetulnya untuk pendaftarannya sendiri untuk calon Ketua Partai Golkar ini dibuka pada pukul 4 sore hingga 10 malam hari ini. Dan tadi Bahlilah yang terakhir datang untuk mendaftar, di mana pada pukul 10:05 nanti berdasarkan informasi yang kita dapatkan juga ini akan ada konferensi pers dari DPP Partai Golkar untuk melihat apakah berkas dari Bahlil maupun Ridwan ini sudah lolos verifikasi untuk menjadi ketua dari Partai Golkar. Untuk proses pendaftarannya sendiri tadi baik Ridwan maupun Bahlil ini sama-sama memasuki ruangan 101 untuk memberikan berkasnya agar diverifikasi oleh tim DPP Partai Golkar. Dan setelah itu mereka pun akhirnya melakukan konferensi pers setelah memberikan berkasnya. Baik Fani dan juga pemirsa, begitu yang bisa saya sampaikan. Kita masih menunggu konferensi persnya pada pukul 10 malam nanti. Terima kasih Aulina Iyasya atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri dan wakil menteri resmi dilantik dalam pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana Kepresidenan Jakarta pada pagi hari ini. Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Perombakan kabinet ini menjadi yang ketiga kalinya. Usai pemilihan Presiden 2024 dimenangkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 3 menteri, 1 wakil menteri, dan 3 kepala badan dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Senin pagi. Sejumlah menteri dan wakil menteri yang dilantik diantaranya politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas, anggota DPR periode 2019-2024 sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Selanjutnya Bahlil Lahadalia yang dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019. Kini ditunjuk sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dilantik menjadi Menteri Investasi Kepala BKPM, menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Selanjutnya politisi Gerindra Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu terdapat sejumlah kepala lembaga yang dilantik, yakni Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Hasan Nasbi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar Kepala BPOM. Tim Liputan iNews melaporkan. Berapa jumlahnya itu sendiri kan? Iya Pak. Sama-sama mungkin lah. Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan detik-detik jelang konferensi pers pengumuman bakal calon Ketua Umum Partai Golkar. Ada 2 nama yang mendaftarkan pada hari ini, Ridwan Hisyam serta Bahlil Lahadalia. Sebelumnya politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisyam mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 dan mendaftarkan diri pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di kantor DPP Partai Golkar Anggrek Nelly, Jakarta atau Slipi, Jakarta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan, rekan-rekan wartawan yang media yang kami hormati. Jadi malam ini steering komite melalui komite pemilihan Caketum telah selesai memverifikasi 2 calon Caketum yang mendaftarkan sebagai Caketum untuk
Munas tanggal 21 yang akan datang. Dan setelah diterima, komite pemilihan langsung memeriksa, langsung bekerja, memeriksa syarat-syarat, langsung memverifikasi mana-mana calon yang memenuhi syarat atau mana-mana yang tidak memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu kita tunggu sampai jam 10 sesuai dengan kemarin yang diumumkan bahwa pendaftaran dibuka mulai jam 16 sampai jam 22 dan yang mendaftar sampai penutupan itu hanya 2 calon. Yang pertama Saudara Ridwan Hisam, itu tadi mendaftar kurang lebih pukul 16 dan kemudian kurang lebih pukul 19:40 Saudara Bahlil itu juga mendaftar ke DPP Partai Golkar. Oleh karena itu saya meminta kepada Komite Pemilihan untuk menyerahkan berita acara hasil verifikasi. Iya, ini saya bacakan berita acara pendaftaran berita acara pendaftaran dan hasil verifikasi bakal calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024, bertempat di Sekretariat DPP Partai Golkar, Komite Pemilihan telah menerima dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran bakal calon Ketua Umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional 11 Partai Golkar tahun 2024 dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Komite Pemilihan telah membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum pada tanggal 19 Agustus 2024 mulai pukul 16 sampai dengan pukul 22.00. Kedua, dalam tenggang waktu pendaftaran tersebut, Komite Pemilihan menerima 2 orang bakal calon Ketua Umum yang mendaftar atas nama 1. Ridwan Hisam, 2. Bahlil Lahadalia. 3. Komite Pemilihan telah melakukan verifikasi berkas persyaratan bakal calon Ketua Umum Partai Golkar yang telah mendaftar. 4. Nah, ini poinnya di sini. Berdasarkan hasil verifikasi berkas dan persyaratan bakal calon, Komite Pemilihan menyatakan: A. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Ridwan Hisam dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar pada Munas 11 Partai Golkar tahun 2024. B. Berkas pendaftaran bakal calon atas nama Bahlil Lahadalia dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum pada Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Demikian berita acara ini dibuat untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan Steering Komite Musyawarah Nasional 11 Partai Golkar tahun 2024 untuk diumumkan. Komite Pemilihan Hajah Dewi Asmara SMH Ketua ditandatangani di sebelah kanan saya, kemudian Sodeson Tandra Esa Wakil Ketua sebelah kiri saya ditandatangani. Sekretarisnya siapa? Oh, sekretaris lagi sedang Yudi Edison Betalbum sedang berduka. Itu Bapak Ibu sekalian hasil verifikasi daripada Komite Pemilihan. Jadi malam ini Steering Komite melalui Komite Pemilihan telah menemukan 1 orang calon Ketua Umum Partai Golkar saja untuk periode 2024-2029 atas nama Saudara Bahlil Lahadalia. Demikian. Ada pertanyaan? Iya. Tidak ada halo-halo ya? Halo Pak, saya Valencia dari Kompas TV. Mungkin boleh disampaikan terkait dengan alasan mengapa Pak Ridwan tidak lolos untuk pencalonan. Apakah memang